sahabat Trending Plan, selamat pagi alam semesta, selamat pagi semuanya. Nah sahabatku, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Nah hari ini sahabat, aku lagi pengen bahas atau discuss tentang Philodendron gloriosum. Pilo, pokoknya jenis-jenis pilo. Nah, pilo yang kali ini aku keluarkan dari Trending Plan yang tadi aku sebutkan, yaitu Philodendron gloriosum. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat sahabat yang sudah setia menantikan video-video dari Trending Plan dan juga sudah mensubscribe, terus udah gitu sudah like, bahkan ada yang nge-share video-video dari Trending Plan. Aduh, pokoknya makasih banyak ya, terima kasih banget. Nah, sebagai rasa bahagia, kali ini aku akan memberikan ulasan atau video atau bahasan mengenai Philodendron gloriosum. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum memiliki atau belum mengetahui secara luas mengenai Philodendron gloriosum. Oke ya sahabat ya, jangan kemana-mana ya. Habis ini pokoknya kita langsung balik lagi dan kita bahas tentang Philodendron gloriosum. Sahabat Trending Plan, Philodendron gloriosum itu adalah milik keluarga Araceae dan merupakan tumbuhan terestrial. Dan itu adalah masuk dalam genus Philodendron dan merupakan philodendron yang merangkak ya. Aduh, aku bilang merangkak tuh apa ya? Nanti aku jelasin deh. Dia pokoknya philodendron yang mempunyai akar itu bukan merambat, tapi justru lebih menjalar dengan dedaunan hijau. Terus dia berbentuk hati dan juga bertekstur bludru dan warnanya sedikit pucat hingga urat putih yang mencolok. Nah, itu sangat menarik kan ya sahabat ya. Nah, oh iya, merangkak yang aku maksud itu adalah menjalar di tanah ya sahabat. Nanti dipikirnya kayak bayi lagi merangkak. Nah, batangnya itu tumbuh secara horizontal. Jadi dia bukan naik ke atas merambat, tapi dia horizontal dan itu tumbuh di sepanjang permukaan. Nanti aku akan kasih contoh di segmen berikutnya ya. Nah, Philodendron itu juga bisa dikategorikan tanaman yang bisa menjadi tanaman merambat atau karena memang dia sifatnya bisa menjalar, kita bisa variasikan mau kita taruh untuk menjalar atau ke atas untuk merambat. Nah, selanjutnya sahabat, perlu sahabat ketahui juga tanaman ini ternyata aslinya bukan dari Indonesia. Dia aslinya cukup jauh dari Kolombia dan juga di beberapa negara tropis di dunia ya. Pokoknya selain di Kolombia itu ada di Meksiko, ada di Amerika, ada di Peru, Ekuador, terus Brazil dan Venezuela yang semuanya tempatnya kami belum pernah kunjungi. Tapi next suatu hari nanti kita bakal berkunjung ke sana untuk ngelihat ada tanaman apa aja sih di sana. Iya nggak sih? Oke, nanti segmen selanjutnya kita akan masuk mengenai perawatan tanaman gloriosum atau Philodendron gloriosum ya. Situ saja. Oke sahabat, nih ya kita masuk segmen gimana sih cara kita merawat Philodendron gloriosum. Yang pertama mungkin yang harus diperhatikan adalah media tanam. Nah, media tanam atau tanah yang kering ya, media tanam yang cenderung dapat mengering dengan baik, biasanya media tanam yang kaya akan bahan organik dan pilihan terbaik. Nah, itulah media tanam yang sangat cocok untuk menanam Philodendron gloriosum. Nah, biasanya di sini kita tuh bisa menggunakan mulai dari andam. Aku bisa kasih sampel sahabat nih, bisa dilihat seperti biasa. Ini ya, tuh, ini ada andam. Lalu juga ada campuran kokopit dan juga ada sedikit tanah organik serta sekam bakar kalau sahabat bisa lihat ya. Di sini ada sekam bakar ya tuh. Andamnya ini ya sahabat tuh. Nah, kenapa harus menggunakan campuran yang tadi aku sebutkan? Karena itu bisa menciptakan aerase yang lebih baik sehingga
Sehingga sahabat nih ya, pada saat kita menyiram itu air itu tidak langsung memadat dengan media tanam. Nah, karena kalau dia memadat otomatis oksigen nggak bisa masuk. Sedangkan oksigen sangat penting sahabat untuk pertumbuhan akar. Nah, jika tanahnya padat dan menyebabkan bisa menyebabkan akar Philodendron gloriosum kita mati lemas karena kekurangan oksigen. Dan diawali biasanya itu dengan gejala-gejala akarnya membusuk. Terus udah gitu untuk tingkat pH tanah sendiri paling bagus antara 5 sampai dengan 8. Itu adalah tingkat pH tanah yang paling baik. Nah, selanjutnya sahabat yaitu adalah mengenai pencahayaan atau sinar matahari. Si Philodendron gloriosum ini dia sangat lebih menyukai cahaya langsung yang menyukai cahaya tapi tidak langsung, tapi dia cukup terang. Jadi ada beberapa kolektor aroid ya di dunia itu, mereka cukup berdebat cukup besar gitu kan ya, memperdebatkan mengenai ini diletakkannya di mana nih, apakah harus di bawah naungan, semi teduh, atau benar-benar titik terang yang mengarah pada kondisi pertumbuhan yang lebih baik untuk si Philodendron gloriosum kita. Nah, itu lumayan jadi perdebatan. Tapi di trending plant pengalaman kami sendiri, si Philodendron gloriosum ini tumbuh paling baik dengan cahaya yang tidak langsung tapi cukup terang. Karena apa? Terlalu banyak sinar matahari langsung biasanya bisa menyebabkan daunnya menguning dan itu jelas bisa merusak tanaman kita. Oke, jadi kita bisa mengatakan bahwa dalam kondisi sempurna itu untuk peletakan Philodendron sendiri adalah di tempat yang ternaungi namun mendapatkan cukup matahari dengan baik. Efek lanjut dari banyaknya cahaya yang pengalaman kami nih ya, biasanya nih daunnya itu bisa jadi lebih besar karena Philodendron gloriosum itu sebenarnya orang memandang mereka itu adalah tentang daun-daunnya yang besar, teksturnya yang bludru ya, teksturnya bludru. Coba sahabat bisa perhatikan deh tuh. Contoh yang ini ya, nih cantik banget deh tuh. Tentang daunnya yang besar, bentuknya yang seperti hati, terus udah gitu juga teksturnya yang bludru serta urat-uratnya yang sangat indah. Tuh, cantik ya. Dia mempunyai tekstur yang bludru, mempunyai venasi atau urat-uratnya itu sangat cantik. Dia berwarna lebih ke krem ya, sehingga kalau kita perhatikan dari jarak jauh itu dia kayaknya tuh urat-uratnya tuh shiny gitu loh, mengkilat. Sangat cantik sahabat. Nah, biasanya nih sahabat ya, kita suka menemukan si Philodendron gloriosum kita ini dahannya atau kakinya, aku bilangnya kaki ya gitu kan, kakinya terlalu panjang. Terus dia tuh jarak antar dahan yang satu dengan dahan yang lain terlalu jauh. Kalau sahabat bisa perhatikan, mohon maaf nih sahabat ya, lihat deh, ini kan jaraknya dekat ya. Nah, ini jaraknya dekat. Nah, biasanya kalau yang jaraknya terlalu jauh, terus kaki-kakinya terlalu panjang atau dahannya terlalu panjang, itu bisa menjadi indikator bahwa tanaman kita tidak mendapatkan cukup cahaya. Makanya biasanya tempatkanlah tanaman kita itu, kalau kita taruh dalam ruangan, kita bisa simpan lebih dekat dengan jendela. Tapi pastikan bahwa sinar matahari tidak menyentuh atau menyemprot secara langsung kepada daun-daun dari si Philodendron gloriosum kita. Nah, oke sahabat, selanjutnya adalah mengenai pengairan atau penyiraman. Kenapa sahabat sih itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Nah, untuk menjaga agar tanah tetap lembab tapi tidak basah, Philodendron gloriosum adalah tanaman yang lebih suka memiliki tanah yang agak lembab. Tapi kita tidak boleh menyiram dia berlebihan, karena biasanya kalau berlebihan terlalu banyak itu bisa menyebabkan akar-akarnya membusuk gitu loh. Tapi jangan terlalu khawatir karena ini adalah salah satu tanaman yang mungkin bertahan. Dia bisa agak cukup
sabar atau lama atau bisa beradaptasi kalau kita menyiramnya sekali atau 2 kali dalam seminggu. Nah, kalau kita sudah menemukan daun yang terkulai atau daunnya tuh lesu atau lemes, nah itu baru kita bisa menjadi indikasi ya buat kita ya. Kalau kita ngeliat daunnya tuh terkulai aja, itu indikasi bahwa terlalu banyak air di dalam si media tanamnya terlalu basah, kita terlalu banyak menyiram. Jadi jika kita menyiram tanaman kita terlalu banyak, akarnya mungkin tidak dapat lagi menyerap air gitu loh. Nah, daun Philodendron gloriosum sendiri itu kalau terlalu banyak disiram, yang tadi aku bilang, dia akan terlihat terkulai atau merunduk atau menunduk. Jadi, jika kita menyirami tanaman kita terlalu banyak, maka akarnya mungkin tidak dapat lagi menyerap air. Nah, daun philodendron kita akan terlihat terkulai atau dia lemas. Nah, jika kita tidak menyiram secukupnya, tanaman ini juga akan menunjukkan gejala indikasi dia menjatuhkan daunnya atau menggugurkan daunnya atau daunnya mati layu ya. Gugur lah ya. Nah, indikator terbaik untuk memastikan dia butuh air atau tidak, dia kehausan atau tidak adalah seperti biasa yang saya lakukan. Biasanya saya menggunakan chopstick, menggunakan sumpit ya, sumpit kayu atau jari telunjuk deh yang paling mudah. Kita bisa memasukkan ke dalam tanah gitu kan ya, untuk mengetahui mana yang menjadi penyebab ini kondisinya ini butuh air atau tidak. Jikalau memang kita mendapati satu buku ini sudah dalam keadaan kering, nah itu kayaknya saatnya kita untuk menyiram tanaman kita. Selanjutnya sahabat, yaitu adalah kelembaban. Tanaman ini tumbuh subur dalam kelembapan itu, kelembapan ruangan atau area ya, antara 60% sampai dengan 80%. Nah, mereka juga bisa mengambil kelembapan sekitar 40-50%. Itu standarnya ya. Nah, kalau perlu sih kita bisa pakai alat untuk mengukur kelembapan. Hai Queensal. Hai sayang. Sini, sini. Pinter. Tuh. Queensal mau ada di kamera nih. Iya nih. Ya, Queensal ya. Aduh. Dari mana Queensal? Queensal dari mana ini? Habis jalan-jalan ya? Oh, capek banget kayaknya. Ini Queensal dari tadi main sahabat. Biasanya kalau saya sudah mulai set up meja, udah mulai taruh meja, pasti Queensal itu udah mulai naik di atas meja, tapi tadi nggak kelihatan. Oke sahabat, aku lanjut lagi, aku tekankan lagi mengenai kelembapan ya. Mereka sangat menyukai kelembapan, bisa antara 60 sampai dengan 80%, tapi dengan kelembapan standar antara 40 sampai 50% pun ini sudah cukup ya gitu kan. Nah, untuk mengatur itu semua atau mempertahankan kelembapan ruangan atau area yang kita taruh si Philodendron gloriosum ini, kita bisa meletakkan kerikil di atas air, lalu disiram air ya, lalu kita bisa letakkan pot di atas kerikil tersebut. Nah, itu nanti bisa menjamin atau memberikan kelembapan kepada si Philodendron gloriosum kita. Namun, jika kelembapan kita itu di bawah 40%, kita bisa pastikan untuk untuk menggunakan cara yang tadi di atas, atau kita bisa menggunakan sprayer. Kalau kita nggak punya alat humid, kita bisa menggunakan sprayer. Kita bisa semprot mereka dengan sprayer yang nozzle-nya sangat halus, yang lubang-lubangnya sangat halus gitu lah. Kita semprot-semprotkan aja, boleh setiap hari. Itu bisa membantu menjaga kelembapan mereka. Selanjutnya yaitu mandi ya. Selanjutnya adalah pupuk. Untuk pemupukan, nah jumlah pupuk yang paling tepat adalah kunci untuk pertumbuhan tanaman yang baik untuk si daun-daunnya gloriosum, supaya dia semakin besar ya. Gunakan pupuk cair yang bisa dicampurkan dengan air pada saat kita menyiram dengan kekuatan dengan frekuensi biasanya aku tuh sebulan 2 kali atau seminggu sekali juga boleh sih, tapi kita di trending plan biasanya kita melakukan itu 2 minggu sekali. Nah, kalau kita menemukan pertumbuhannya lambat, daunnya kecil, mungkin itu jadi indikator bahwa
tanaman kita itu kekurangan nutrisi penting. Tapi beda lainnya dengan yang ini ya. Kalau yang ini memang kecil, tapi kenapa ini kecil? Karena ini baru saya nih, yang ini loh, tuh kelihatannya kecil ya sahabat ya. Yang ini memang kecil kelihatannya karena ini baru saya pisahkan dari umbinya ya, dari akarnya. Jadi kebetulan kalau dia itu perbanyakannya adalah dengan memotong akarnya, akar rambatannya itu atau akar jalarnya itu kita potong. Nah selanjutnya ngomong-ngomong soal perbanyakan atau memotong perambatan, nah ini dia aku akan bahas mengenai perambatan atau perbanyakan, mohon maaf. Philodendron gloriosum paling baik diperbanyak dengan stek batang. Nah, batangnya dia di mana sih gitu kan? Karena sesungguhnya dia nggak punya batang, karena ini dahan ya, dahan daun ya. Nah, stek batang itu adanya di bawah, di akarnya itu. Ruas antar daun juga bisa menumbuhkan ya. Ruas antar daun tuh begini sahabat, aku bisa kasih contoh. Nih dia nih. Ini ruas antar daun. Ini kan setiap daun ini ada ruas-ruasnya ya, tuh. Nah ruas-ruas ini kita bisa potong di tengah ya sahabat, jangan pas ruasnya. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa, karena biasanya pas di ruasnya ini biasanya itulah letak akarnya, akar anginnya akan muncul di situ. Nah biasanya kita biasanya kita bisa potong di sini sahabat. Kita potong kurang lebih 1 cm minimal ya, 1 cm di bawah si ruasnya kita potong, dan itu kita bisa letakkan di media tanam yang tentunya media tanam dengan campuran yang proporsional yang tadi saya sampaikan. Nah, contohnya adalah yang ini, yang tadi aku bilang. Ini salah satu contoh dari hasil Oke, 3, 2, 1. Contohnya adalah, salah satunya adalah yang ini dia nih sahabat nih. Nah ini bisa nanti ketika dia sudah agak sedikit dewasa, tunas baru ini ya, kita bisa memisahkan dia, kita bisa potong di sini. Setelah, yang penting patokannya adalah setelah garis ruas. Setelah garis ruasnya sekitar 1 cm kita bisa potong dan kita letakkan di media tanamnya. Sini ya sahabat ya, tuh. Ini juga nih ruas nih, ini kita bisa potong nanti nih, tuh. Kenapa sih sahabat gitu kan ya? Karena si Philodendron gloriosum ini akarnya itu kan menjalar ya, dia menjalar. Jadi dengan penempatan pot yang seperti ini, ketika dia sudah mentok nih sampai di sini, nanti tuh biasanya tuh si akar-akarnya itu akan keluar dari permukaan. Tentunya itu akan tampak tidak indah dan juga menghambat ya, sedikit menghambat pertumbuhannya mereka. Karena akan lebih baik kalau akarnya itu terletak atau masuk di media tanam. Nah, sahabat, Philodendron gloriosum termasuk pertumbuhannya yang agak lambat gitu. Seringkali dibutuhkan waktu lebih dari sebulan, antara sebulan bahkan lebih ya, untuk kita melihat nih yang seperti ini, tunas-tunas baru. Aku nungguin ini lama loh. Ini juga nih, aku nunggu ini lumayan cukup lama. Tuh, untuk kita menemukan ini nih lumayan membutuhkan waktu yang agak lama, sekitar sebulan, bahkan bisa lebih dari sebulan tergantung memang media tanam serta nutrisinya ya. Nah, syukurnya aku mendapatkan ini dengan sangat mudah gitu. Selanjutnya sahabat nih, Philodendron gloriosum memiliki rimpang yang tumbuh di sepanjang tanah tempat munculnya daun. Jadi si daun-daun itu akan muncul dari rimpang ya, karena rimpang itu adalah bagian batang tempat munculnya si daun-daun. Jadi nih yang tadi aku kasih lihat sahabat, contohnya yang kayak yang ini kan batangnya nih. Nah nanti dia tuh batangnya bukan ke atas ya sahabat, tapi dia bukan vertikal tapi dia horizontal ya. Nah dia akan ke samping. Ini munculnya tuh di batang-batang sini. Nanti semakin lama semakin besar dia akan ke samping terus melebar, bahkan dia bisa mencuat keluar. Itulah pentingnya kenapa kita harus menggunakan media tempat yang lebih besar, yang memanjang boleh gitu kan kalau sahabat suka, atau memotongnya untuk
menjadi banyak seperti yang saya miliki seperti ini gitu loh. Saya memotongnya, saya tempatkan di pot-pot selanjutnya supaya jadi banyak seperti ini. Nah, oke sahabat, selanjutnya adalah potting. Untuk potting atau repotting ya, gunakanlah pot dengan lubang drainase yang baik. Dalam artian dia memiliki lubang di bawah-bawah itu, lubangnya cukup baik atau cukup banyak. Kenapa? Karena kita membutuhkan tanah yang memiliki membutuhkan media tanam dengan airase yang baik. Itu pun harus disupport dengan pot yang memiliki drainase yang cukup baik juga. Kalau kita nggak mau mengalami Philodendron gloriosum kita terendam air gara-gara si potnya sendiri nggak punya lubang-lubang yang cukup bagus. Nah, lubang drainase akan memungkinkan kelebihan air itu mengalir dengan cepat. Seperti itu sahabat. Selanjutnya aku pengen, siapa bilang sih kita nggak menemukan sedikit kendala dalam perawatan si Philodendron gloriosum ini. Ada kendala-kendalanya sahabat. Contohnya, bukan kendala ya, biasanya sih apa ya, kayak faktor-faktor nih yang agak membuat yang jadi masalah gitu ya kita temukan. Seperti daun menguning. Biasanya saya nggak punya daun yang kuning sahabat. Biasanya ketika kita mendapatkan tanaman kita ini menguning daunnya, nggak selalu berarti ada sesuatu yang salah. Karena biasanya daun yang sudah tua pun akan menguning gitu loh pada suatu hari nanti, pada titik waktu tertentu dia akan menguning dan tentunya akan mati atau gugur. Nah, tapi kalau kita menemukan daun yang muda pada tanaman mulai menguning, itu penyebabnya bisa jadi bermacam-macam. Nah, contohnya nih salah satunya ya, bisa disebabkan oleh terpapar oleh cahaya matahari secara langsung. Itu sangat bisa membuat tanaman kita itu atau si Philodendron gloriosum kita ini menguning. Nah, karena apa? Tanaman ini tidak menyerap sinar matahari langsung dengan baik. Terlalu banyak nih dia terpapar sama cahaya matahari akan menyebabkan daunnya itu menguning. Secara langsung ya, bukan di tempat teduh tapi terang. Tapi dia terpapar, tersemprot sinar matahari secara langsung, dia akan menyebabkan daunnya menguning. Nah, itu kita bisa pindahkan aja teman-teman. Kalau seperti itu kita langsung pindahin ke tempat yang teduh namun cukup terang gitu ya, dan dia tidak tersemprot cahaya matahari secara langsung. Mungkin bisa jadi di garasi atau yang jelas jangan diletakkan di tepi jendela yang biasanya ke sorot matahari ya. Itu kalau bisa dihindari, tapi letakkan di tempat yang teduh dan dia tetap mendapatkan sinar atau cahaya yang tidak langsung atau cahaya yang cukup terang. Nah, selanjutnya selain karena faktor kebanyakan terkena sinar matahari langsung, alasan lain penyebab daun menguning itu biasanya terlalu banyak air. Nah, dia kalau terlalu banyak kita menyiram, terus udah gitu dia medianya juga lekas memadat. Nah, itu biasanya Philodendron Philodendron gloriosum kita akan mulai menguning. Nah, ini apa ya? Ini nggak cuma mempengaruhi daun-daun yang sudah dewasa gitu loh kondisi itu, tapi itu juga bisa mempengaruhi daun-daun yang masih muda atau daun-daun yang baru. Jadi cukup perhatikan pola atau frekuensi penyiraman. Yang tadi sudah saya informasikan, kita bisa dengan indikator menempelkan jari kita di atas permukaan media tanam. Nah, pokoknya benar-benar teman-teman harus memastikan ya, mulai dari cahaya, terus udah gitu frekuensi penyiraman juga. Pokoknya jangan sampai membuat Philodendron kita itu terlalu basah atau kerendam. Nah, itu pokoknya kita harus periksa dengan seksama. Kalau kita lihat kondisinya, oh daunnya kok menguning, padahal saya nggak meletakkannya di terkena cahaya matahari langsung gitu loh. Kita juga harus periksa loh campuran tanahnya gitu kan. Apakah campuran tanahnya itu media tanam ya, maksud saya media tanamnya itu sudah cukup layakkah gitu kan? Apakah media tanamnya bisa menguras air dengan baik gitu kan? Apakah air keluar dari pot kita dengan hitungan detikkah pada saat kita menyiram? Karena yang bagus itu adalah pada saat kita menyiram maka air pun akan ikut turun.
Jadi hanya media tanamnya aja yang basah, tapi dia tidak mengikat atau memadatkan media tanam gitu loh. Karena jika media tanam atau tanah tetap basah, bahkan lembek terlalu lama, itu tandanya kita harus mengganti campurannya dengan media yang lebih poros. Nah, selanjutnya adalah kalau daun menguning, akar busuk. Akar busuk itu bisa disebabkan oleh tanah yang tadi saya sampaikan terlalu padat. Udah terlalu padat, terus kita siram, akhirnya itu media tanam jadi basah kan, basahnya terlalu lama karena dia padat. Nah itu tuh gejala-gejalanya gitu loh, gejala-gejala yang menghambat pertumbuhan daun. Selain pertumbuhannya terhambat, daun pun bisa menguning dan juga berguguran. Nah kalau kita sudah mencurigai hal itu nih ya, kita curiga daun kuning terus berguguran, terus media tanamnya terlalu padat, kelihatan dong kalau media tanam padat. Kalau ini kan media tanam kan tidak padat ya, lihat deh tuh. Saya masih bisa begini loh sahabat. Tuh, saya masih bisa ini. Ini media tanamnya sangat tidak padat. Nah, kalau kita mencurigai hal itu, kita tahu nih gitu kan ya, buru-buru deh gitu kan. Kita periksa nih, kita bongkar akarnya, kita ganti media tanamnya dengan yang lebih baik gitu kan. Kita cek apakah akarnya membusuk atau tidak. Kalau sekiranya akarnya ada yang rusak, segeralah kita cuci. Kita cuci dulu sahabat sebelum kita tanam kembali ya, kita cuci, kita bersihkan, kita buang yang busuknya, baru kita tanam lagi di media tanam yang tepat. Nah, karena apa? Busuk akar itu berbahaya, dia akan merembet dan mengancam jiwa tanaman dari Philodendron gloriosum kita. Tuh. Pokoknya dia penyakitnya itu bisa pindah-pindah deh, cepat berpindah ya, dari akar yang terinfeksi dia bisa ke akar-akar lainnya. Nah, itu pun bisa sampai muncul ke tanah ya, menimbulkan bakteri-bakteri, dan itu berbahaya sekali. Nah, kalau udah kena bakteri, itu udah bahaya. Tandanya pokoknya media tanam harus dibuang dan diganti. Seperti itu sahabat. Oke. Nah, pokoknya kalau sahabat menemukan beberapa kendala seperti yang saya ceritakan di atas, lakukanlah hal tersebut ya sahabat ya. Cukup dengan ketelatenan dan juga kesabaran. Nah, selanjutnya adalah daun menguning, akar membusuk, hama. Siapa bilang dia nggak kena hama? Walaupun tanaman sebesar ini ternyata dia juga bisa kalah oleh hama. Dan hama itu adalah mimpi buruk ya untuk setiap pecinta tanaman atau tukang kebun atau semua orang yang mencintai tanam-tanaman deh. Nah, hama itu bisa ada di dalam ruangan pun bisa kena hama gitu. Dan kita mungkin akan sedikit jenuh dan bosan deh untuk namanya basmi hama kecil ya, yang ganggu. Biasanya memang hama-hama kecil yang mengganggu Philodendron, jenis-jenis Philodendron gitu loh. Nah, biasanya tuh ya kayak tungau, laba-laba, kutu daun, kutu busuk, terus udah gitu ada kutu kebul atau yang kutu-kutu kuning itu juga itu sangat mengganggu sekali gitu loh. Nah, karena dia bisa Dia bisa menyerap nutrisi yang ada di daun, nutrisi yang ada di batang gitu kan. Kalau sudah seperti itu, maka daun pertumbuhannya yang jelas tidak akan bisa maksimal karena makanannya itu dimakan oleh mereka. Nah, caranya gimana sih untuk membasmi mereka? Biasanya nih kalau di trending plant yang paling efektif itu kita menggunakan alkohol ya. Kalau dia letaknya di daun ya, kalau hama itu ada di daun, aku menggunakan alkohol. Biasanya alkohol itu aku taruh di kapas atau di lap yang sangat lembut, di lap yang sangat lembut ya. Terus udah gitu kita taruh, kita letakkan, terus udah gitu saya usap-usap ya, saya oleskan gitu loh. Nah, semua saya oleskan. Nih biasanya seperti ini gitu kan, misalkan ada hama, saya oles aja kapas basah yang setelah dibasmi alkohol. Kita bisa usapkan, kita bisa oleskan di sini untuk membasmi hama. Nah, itu bisa dilakukan ketika tanaman kita terserang hama itu kurang lebih selama 2 minggu. Selama beberapa hari kita pokoknya bisa melakukan itu deh kurang lebih sampai kita lihat hama-hamanya itu sudah tidak ada lagi. Pokoknya sahabat semua,
jangan sampai aduh nggak mempan nih gitu kan ya. Aduh pokoknya jangan sampai putus asa lah ketika kita menemui tanaman kita ada hamanya. Jangan lantas tanamannya dibuang atau di karantina. Boleh di karantina supaya tidak menulari yang lainnya gitu. Tapi pokoknya seperti yang aku sebutkan tadi di atas gitu kan, membersihkan hama itu bukan suatu proses yang mudah, membutuhkan waktu pokoknya sahabat. Pokoknya diantaranya itu mungkin si hama-hama itu sangat kecil gitu, bahkan kita nggak bisa ngelihatnya, makanya kita butuh kesabaran, butuh ketelatenan untuk membersihkan hama-hama tersebut secara teratur. Nah sahabat, itu dia cerita aku, pengalaman aku, dan pengalaman trending plant dia merawat Philodendron gloriosum yang sangat cantik ini. Kalau sahabat lihat tuh ya, daunnya bludru, warnanya hijau. Ini yang masih muda ya, masih muda tapi dia punya daun besar loh. Tuh, ih cantik banget ya. Tuh, dia teksturnya lebih bludru sehingga kalau dari jauh itu kelihatannya kayak berkilau-kilau, cantik banget kan, dan pasti sahabat semua tertarik untuk memelihara Philodendron ini. Sangat tidak sulit, sangat mudah sekali, hanya kita harus mengetahui saja kapan dia membutuhkan cahaya, kapan dia membutuhkan air gitu kan, dan kapan dia membutuhkan nutrisi untuk membantu pertumbuhan daun serta batangnya. Nah demikian sahabat cerita aku, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Terus jangan lupa kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.